Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Del Kumandel Gendewati, cucunya Eyang. Ya. Bosen jika engkau bertanya-tanya terus tentang sang kinasih, sang ksatrio, barwerwor, dadedor, cuku-cuku. Semua yang berhubungan dengan warwerwor, dadedor, cuku-cuku, pedit nogo gini itu, semuanya itu pasti sudah terjadwal dan terencana. Makanya semua jangka orang leluhur zaman dulu sudah bisa menjangkanya atau meramalkannya. Ya, sesuatu yang bisa diramal itu pasti sudah terjadwal dan terencana, bukannya begitu? Mungkin cucunya yang Silpringsil menyepelekan apa yang perkataan Eyang dan menganggap Eyang itu tidak berguna. Eyang tidak sakit hati, tidak lalu rendah diri ketika Silpringsil selalu menghina kepada Eyang, menertawakan. Karena dinasti Blokondo, dinastimu, terahmu itu terah Blokondo. Ya, yang hanya menirukan sang kinasih, sang satrio agak sedikit sombong. Enggak apa-apa sombong. Karena kalau enggak sombong itu enggak maju. Ketika selalu rendah hati, rendah diri, itu enggak akan maju. Makanya sombonglah sedikit. Ya, berlagak pintar, berpura-pura pandai, itu enggak masalah. Daripada engkau berpura-pura bodoh tapi bodoh beneran. Itu ya, Silpringsil. Banyak yang mengatakan sang kinasih, sang satrio, sang ratu adil. Ya, makanya Del Kumandel itu bertanya, yang bagaimana Satrio Piningit itu sang kinasih dengan ratu adil. Ya, dengarin ini, penting buatmu, sangat-sangatlah penting. Del Kumandel biar kamu gak penasaran. Sang kesatrio mewakili sebuah energi kelaki-lakian. Ratu Adil mewakili sebuah energi wanita. Atau kita bisa berpikir itu sebuah energi laki-laki. Sang satrio ini namanya aja kesatria, laki-laki, energi maskulin. Sang Ratu Adil adalah energi feminim. Ya, dengerin. Energi feminim perempuan itu lebih kuat. Makanya Ratu Adil, ratu kok laki-laki, ya. Bukan berarti seorang laki-laki itu tidak bisa berkuasa dan menjadi seorang raja, tapi menyebutnya malah ratu. Karena ratu itu mempunyai energi feminim, energi yang lembut. Dan seorang laki-laki mempunyai energi kelaki-lakian atau maskulin. Ya. Yang dibutuhkan di negeri antah barantah ini sebenarnya lebih cocoknya memang Ratu Adil, tetapi disupport, dibayang-bayangi oleh seorang Satrio Piningit. Karena seorang Satrio ini mempunyai Sabdo Pandito Ratu. Nah, ini dia nih. Tetapi bagaimana yang kekuatannya antara sang ratu dengan sang kesatrio ini? Bagaimana? Kekuatannya lebih kekuatan energi wanita. Kan wanita itu pendeta tertinggi. Makanya kamu itu kalau diceritain yang lewat videonya yang itu semuanya didengerin. Gitu loh. Jangan sedikit video kamu ketawain, sedikit video kamu lecehkan, sedikit video kamu bully. Ya, Silpringsil, dibuat Silpringsil. Nah,
Energi wanita ini pendeta tertinggi. Wanita itu penebusannya mahal. Makanya wanita ini sanggup menjadi penguasa, mempunyai kekuasaan, asalkan dia mempunyai pendamping seorang kesatria piningit, ya, yang mempunyai energi laki-laki. Karena dimanapun seharusnya yang megang kekuasaan ini kan wanita. Dimanapun laki-laki itu hanya sebagai yang muncul aja kelihatannya, tapi kekuatan terbesarnya adalah wanita. Tapi kenapa tidak wanita yang dimunculkan, laki-laki yang mendukung? Itu lebih kuat sebenarnya. Nah, bukan berarti ini harus suami istri, tidak gitu loh. Makanya Ratu Adil dan Sang Ksatrio itu apa hubungannya ini yang makanya yang itu selalu bilang kesadaran spiritual, kesadaran ini bukan main-main. Kamu anggap ini yang itu main-main, bahkan yang itu cuma bercandaan, tidak. Kesadaran spiritual itu penting, ya, karena jiwa, nah milikmu pribadi adalah jiwa. Makanya tonton itu videonya yang Silpringsil, Del Kumandel, jangan Hawaii aja, ketawain, ngebully. Payah kamu itu. Nanti war-war cucuk-cucuk yang terencana dan terjadwal, kamu ketinggalan kereta, bablas. Oleh pedit nogo gini. Nah, yang terangkan ini, kenapa penting sekali, penting kesadaran spiritual? Ya, satu, pentingnya kesadaran spiritual itu karena jiwa itu mampu membunuh manusia. Jiwa, bukan pikiran, bukan raga, tapi jiwa. Jiwa ini kan emosi. Jiwa itu tampak. Dari mana jiwa itu tampak? Dari emosi. Ketika jiwa bisa dilihat, dari mana? Dari emosi. Kalau nur atau cahaya tidak bisa dilihat, tapi jiwa bisa dilihat dari emosi. Dan ketika emosi itu akan menjadi sebuah imajinasi, dikirimkan sinyalnya ke otak, pikiran, maka dengan pikiran akan menggerakkan semua syaraf dan akhirnya mampu untuk membunuh manusia yang lain. Nah, kesadaran ini, wah, itu dia. Ada itu sebuah teman yang ngomong, wah ini alien, ini Pleiadian, apa ini Lemurian loh. Yang itu sudah menjelaskan Lemurian itu zaman dahulu. Videonya yang hapus buat Del Kumandel karena nanti nggak jelas, nanti malah pikiranmu kemana-mana. Sekarang yang jelaskan sedikit dari kedangkalan spiritual yang ya ini kedangkalan loh ya. Jadi kalau salah ya mohon maaf. Lemurian itu mewakili sisi kewanitaan. Atlantis mewakili sisi kelaki-lakian. Makanya Atlantis ceritanya menghancurkan Lemurian. Padahal Atlantis itu adalah perubahan dari Lemurian menjadi Atlantis karena Atlantis mempunyai teknologi yang tinggi. Nah, wah, ada lagi yang bilang kalau ini manusia ini dari reptil, dari ikan, matsya, kurma, yang seperti yang jelaskan video. Ya, dinastinya macam-macam, mempunyai perbedaan terah. Nah, kalau alien gimana yang? Apakah percaya dengan alien atau UFO, unidentified flying object? Percaya. Apakah mereka di sini? Ya, di sini. Nah, lalu bagaimana untuk mendeteksi mereka? Nah, kamu mau bagaimana mendeteksi? Dengan alat? Ayo, pertanyaannya, Del Kumandel, dengan alat apa? Itulah, ingat ini, itulah, ya, dengerin baik-baik, Del Kumandel. Itulah kenapa yang menyuruhmu membangkitkan kesadaran spiritual, karena tidak ada alat apapun yang bisa mendeteksi mereka kecuali batinmu. Karena batinmu itu mempunyai resonansi, frekuensi yang mampu menangkap, ya.
menangkap alien. Ya, batin. Kamu bisa mendeteksinya. Makanya kamu akan kerasa, oh ini apa ya? Oh ini, itu batinmu. Makanya ketika batinmu itu kosong, kosong adalah isi, dan isi adalah kosong. Ketika batinmu itu sadar, maka engkau akan mendeteksi mereka. Jelas, Delku Bandel. Ketika engkau sadar, batinmu itu berbicara. Kenapa tidak ada alat yang? Ya karena kamu hidup di dalam dunia matrix. Karena yang udah bilang matrix, matrix, matrix. Matrix. Ya. Jadi sesuatu yang terjadwal dan terencana oleh semesta. Makanya yang percaya dengan Sri Aji, ya, yang mampu meramalkan, karena kesadaran spiritualnya tinggi. Dia menangkap ini sinyal-sinyal, oh ini bukan, ini ras ini ras itu, ras ini, ras itu, Lemurian, Atlantis, ya semuanya ada hubungannya bro, sil. Jadi ini bukan hanya masalah tentang pengkultusan dewa, dewi, pengkultusan keyakinan yang sekarang ini. Wah, kamu melihat yang fanatik, yang ini agamanya apa nih, keyakinannya apa nih, gak karu-karuan, fanatik. Karena yang bilang dulu yang itu buruh kasepuhan, makanya jangan terlalu lama menjadi buruh kasepuhan. Bergeraklah dengan kesadaran spiritualmu. Zamannya sudah modern, zamannya teknologi, beralih ke Atlantis, Lemurian menjadi Atlantis. Ya, kehancurannya karena teknologi. Jadi rubahlah. Itu. Rubahlah mindsetnya aja, mindset cara berpikirnya. Itu. Ya. Jangan merubah ya yang lain-lain. Rubahlah mindsetmu, kesadaran spiritualmu itu kamu rubah. Bagaimana engkau bisa menangkap alien? Oh, ya dengan kesadaran spiritualmu, dengan batinmu. Ingat, pegang kata-katanya yang jiwa itu mampu membunuh. Jiwalah yang membunuh manusia. Makanya semua itu mengawasi, karena jiwamu ini harus dikontrol. Dikontrol. Sang kesatrio, sang ratu adil. Ya, begitu menurut kedangkalan spiritual Eyang, Silpringsil, dan Delku Mandel. Kira-kira begitu. Ya, dari kedangkalan. Warwirwur cukup-cukup dari wus. Ya, itulah. Itulah ketika engkau ini selalu tidak bisa dikontrol. Maka yang mengontrol adalah sesuatu yang tidak bisa kau deteksi dengan alatmu. Yang bisa mendeteksinya adalah kesadaran spiritualmu. Kesadaran spiritualmu sangat penting untuk mendeteksi keberadaan mereka. Karena mereka menggunakan jubah-jubahnya untuk menutupinya sehingga engkau tidak tahu. Tapi kecerdasan mereka luar biasa. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan, Lemurian, Atlantis.